kita ada saluran Bawaslu, yang Bawaslu akan memproses semuanya. Bawaslu kalau bisa memproses, dia punya prestasi. Dan untuk menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, kalau yang sekarang mungkin saya tidak ada pertanyaan masalah politik uang, tapi dari pilkada serentak kemarin saya punya pertanyaan Pak. Ini kan termasuk evaluasi ya Pak. Kemarin saya Pak, yang heboh kan masalah pemilihan presiden, terus dapil 5 di daerah saya sama apa itu Pak? DPR Jatim gitu Pak. Tapi sisanya kami kan tidak tahu Pak. Mereka itu nggak terangkat ke publik lah Pak. Ketika terpaksa sebagian teman-teman saya, ya saya akui saya juga cari waktu itu. Saya cari politik uang untuk mengetahui calon-calonnya gitu Pak. Biasanya kan ada itu Pak, relawan-relawannya. Saya cari itu Pak, tapi nggak ketemu Pak. Jadi waktu itu kalau tidak salah yang ada foto-fotonya itu Pak, yang pemilihan itu kami rata-rata nyoblos sembarangan Pak. Jadi kira-kira solusinya itu seperti apa Pak? Jadi permasalahannya ketika tidak ada terlalu banyaknya Pak. Jadi kami bingung. Terima kasih Pak. terlalu banyak orang yang membeli itu ya? Bukan terlalu banyak yang memberi Pak. Itu kemarin kan ada 5 surat Pak. Iya, betul. Yang kami tahu cuma 3 Pak. Yang 2 belum tahu Pak. Kami di desa sana Pak. Waktu itu. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kalau rekan saya tadi tidak terlalu tertarik dengan yang namanya politik uang, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sekarang berkaitan sekali dengan politik uang gitu Pak. Soalnya kenapa? Karena pada intinya kalau menurut saya politik uang ini terjadi karena ada orang yang merasa pantas dipilih, kemudian mereka ingin dipilih gitu. Lantas pertanyaan saya Pak kali ini, kalau kita mau membahas politik uang, lantas apakah Bawaslu sekarang itu tidak main politik uang gitu? Contohnya apa? Bisa saya asumsikan, asumsi pribadi saya pribadi, ada sekitar beberapa persen teman-teman yang hadir ke sini bukan hadir real murni untuk hadir ke sosialisasinya, tapi real murni hadir untuk jawab sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan dari saya itu sama seperti Kak Noval terkait politik uang. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwasanya dapat dikatakan, dapat menyebutkan lah bahwa teman-teman di sini itu pastilah memiliki ketakutan gitu kan untuk berpartisipasi pada pengawasan ini kan. Kalau misalnya menurut saya gini Pak, pertanyaannya saya, apa dan bagaimana perlindungan yang akan kita dapatkan ketika kita berpartisipasi pada pengawasan itu? Pastilah kan, kata Bapak kan tadi di ruangan ini, gak usah kemana-mana, di ruangan ini kemungkinan hanya 25% yang memiliki keberanian. Nah, karena adanya ketakutan-ketakutan seperti itu, misalnya saya memiliki teman dekat saya itu melakukan politik uang, otomatis saya sebagai orang yang jujur, saya harus mau nggak mau harus berani melaporkannya. Nah, di sana kan pasti ada ketakutan kalau misalnya saya melaporkan saya bakal dijauhin. Nah, jadi pertanyaan saya seperti itu, apa dan bagaimana perlindungan yang akan kita dapatkan, seperti itu Pak. Baik, sudah ada pertanyaan. Pertama terkait dengan pemilu 2019, ya saking terlalu banyaknya saya ingin banyak masyarakat yang kebingungan ini. Terus yang kedua terkait dengan esensi dari Bawaslu itu sendiri, apakah Bawaslu itu tidak bermain politik atau tidak. Terus yang ketiga, sebagaimana sebagai pelapor
bagaimana posisi pelapor terkait dengan keselamatan terutama jiwanya terkait dengan apa ya, sebagai pelapor bagaimana terkait perlindungan jiwanya, fisiknya terkait dengan posisi dia sebagai pelapor, begitu Pak. Terima kasih, bisa sedikit berikan pencerahan terkait ini Pak. Terima kasih Mas Bahabi. Mas minta tolong. Sip. Ganti backgroundnya. Kita itu kan semuanya harus jadi konten gitu loh. Ya. Berkarya. Tapi tidak mudah loh berkarya itu ya. Konsisten satu minggu satu konten aja belum tentu saudara bisa konsisten. Kalau materi kontennya banyak, saudara datang itu jadi konten. Saudara ketemu Ilyas itu bisa jadi konten. Apalagi ketemu Mbak Sherly bisa jadi konten. Tetapi konsisten setiap satu minggu satu konten itu belum tentu. Oh ya, terima kasih. Sudah ada yang subscribe ke saya, ada 3 orang di ruangan ini. Tolong dong kalau bersedia subscribe semuanya dong. Subscribe itu nggak bayar, gratis. Nyalakan lonceng. Pasti setiap hari Selasa dapat pengantar ilmu politik dari saya, sosiologi hukum dari saya. Kalau weekend itu materi-materi umum, materi tentang, kalau saya temanya memang paling banyak pilkada sama desa. Saya begitu. Sekali lagi, jadi kami mohon kalau tidak keberatan untuk subscribe semuanya. Handphonenya dibuka semuanya dong kalau bersedia. Komen tidak harus, subscribe aja. Sudah. Karena saya melihatnya kok belum ada penambahan ini. Sudah Pak. Oke, nanti mungkin sambil berproses ya. Ini masih T3 saja, belum ada tambahan. Jaringannya ya. Oke. Oke, nanti sebelum selesai kita pakai lagi. Saya hanya minta subscribe yang gratis kok. Nanti saudara kalau WA ke saya Pak Agus, saya di subscribe, pasti saya subscribe langsung. Karena kalau saya kepada mahasiswa juga gitu, ayo semua mahasiswa aktif di YouTube. Karena aktif di YouTube itu, kalau sudah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kita akan mendapatkan, dan itu lumayan, bisa untuk kuliah, bisa untuk melamar calon mertua, itu bisa. Meyakinkan kepada calon mertua, Pak, saya sudah mendapat pendapatan, di print out kan, gitu loh. Jadi jangan hanya politik uang aja. Politik uang itu hanya 100.000, bagi saya lebih baik saya mendapatkan dari YouTube daripada politik uang. Oke. Pertama pertanyaan dari Mas Noval ya. Mas Sofan, ya Mas Sofan. Mas Sofan di desa mana itu? Batang-Batang itu dari kota berapa jarak? 22 kilo. Kalau itu masih terjadi dalam proses pilkada ini, segera laporkan kepada Bawaslu. Saya yakin Bawaslu tidak tahu sepenuhnya. Seandainya tahu dan kemudian Bawaslu nakal, Bawaslu pasti akan, ketika ada yang lapor, misalkan Mas Sofian lapor kepada Bawaslu, kemudian tidak dilengkapi, 5 orang Bawaslu ini gampang diberhentikan. Sangat sederhana, karena Bawaslu harus menegakkan terkait dengan proses pilkada yang ada atau pemilu yang ada di Sumeneb. Kecuali laporan itu memang tidak ada bukti, tidak hanya hoax lah, itu kemudian Bawaslu boleh menolak. Tapi kalau ada, maka Bawaslu tidak merespon, dilaporkan, maka mudah diberhentikan.
kita tidak ingin Bawaslu untuk kemudian diberhentikan karena seperti itu. Yang kalau saya sampaikan tadi, bagaimana pencegahan itu lebih bagus. Ya. Siapa ini kok nyala ini? Jadi sebelum Sofyan sama Sherly berduaan di Pantai Jomplang, Pantai apa? Pantai Lombang. Sebelum terjadi sesuatu, lebih baik diingatkan dan kemudian Pak Izin atau Elias langsung nimbrung kepada Sofyan supaya tidak terjadi macam-macam. Karena kalau Sofyan sama Mbak Sherly itu dibiarkan, itu kan bahaya. Tapi kalau ada Elias di situ, dia tidak akan macam-macam. Nggak tahu lagi kalau Elias kemudian juga lebih nakal gitu. Nggak mungkin. Jadi manusia itu ada perasaan malu. Ada perasaan malu. Meskipun Sofyan sama Mbak Sherly itu cintanya setengah mati. Misalkan. Tapi itu semuanya. Begitu juga politik uang. Halo? Politik uang. Surat suara tadi lebih baik dilakukan pencegahan. Jadi nanti Bawaslu tidak cukup hanya menerima laporan, tapi coba itu selanjutnya ditanyakan kepada PPK, bukan PPK, PPS atau KPPS. Di mana ini surat suaranya? Ada saksi nggak Mas di situ? Enggak Pak, soalnya itu kan ada 5 surat suara Pak. Jadi enggak, maksudnya di TPS itu ada saksi nggak? ada. Kalau saksinya ada Pak. Saksi masa nggak bertanya? Tapi kan tidak hanya satu-satu Pak. Enggak, maksudnya gini. Saya kok nggak masuk akal ya ketika ada saksi, selanjutnya ada surat suara yang tidak ada, itu saksinya diam. Surat suaranya ada Pak. Cuma kami kebingungan karena yang panas-panas waktu itu kan cuma Dapil 5, Jatim, sama apa itu Pak? Presiden. Yang gue itu tidak ada Pak. Jadi banyak dari kami itu Pak cari relawan-relawannya itu tidak ada, terus cari informasinya juga maklum Pak, waktu itu kan masih belum tahu jalannya Pak. Masih biasa. Kalau sekarang mungkin sudah tahu Pak. Oke. Jadi banyak yang di situ kan golput lah, ada yang terima uang. Oke, saya pikir hari ini menjadi pembuka bagi Mas Sofyan dan semuanya. Kita ada saluran Bawaslu, yang Bawaslu akan memproses semuanya. Bawaslu kalau bisa memproses, dia punya prestasi. Dan untuk menjadi Bawaslu periode kedua mudah. Tetapi kalau Bawaslu dilapori tidak mau, itu juga menjadi catatan untuk periode kedua. Jadi semuanya, bahkan calon bupati ketika periode pertama itu punya prestasi, untuk maju calon kedua mudah. Tapi pada periode pertama bupati itu tidak berbuat apa-apa, hanya garoni uang APBN APBD, untuk maju kedua berat. Intinya prestasi itu berefek positif terhadap kita semuanya, juga terhadap Mas Sofyan. Mas Sofyan berani bertanya, hei, di mana ini? Atau lapor kepada Bawaslu, ini kok begini? Itu sebuah prestasi Mas Sofyan. Semua partai politik akan melirik Mas Sofyan untuk dijadikan kadernya. Tapi kalau Mas Sofyan tidak mau dikader menjadi partai politik, Pak, saya ingin menjadi orang independen, maka KPU dan Bawaslu pasti akan merekrut untuk menjadi bagian dari situ. Jadi Mas Sofyan ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Mas Noval terkait dengan datangnya teman-teman ke sini dengan dihubungkan dengan politik uang. Teman-teman, ketika kuliah pada waktu sebelum semester 1, apa yang mau dicari sebetulnya di kuliah itu? Ilmu, jawabannya Mbak Sadi ilmu. Selain ilmu apa? Pengalaman, teman, relasi, istri. Wah, luar biasa ini. Memang harus mencari istri yang ilmiah itu sulit ya. Mencari istri syaratnya ilmiah. Jadi mau ngapain, mau masak tempe aja kita diskusi dulu.
buat sambal, garamnya itu seharusnya itu 1 kilo, satunya enggak, garam itu sedikit. Oke, kembali lagi. Saudara, tidak semua yang datang ke kampus ini itu niatnya mencari pekerjaan. Padahal orang mempunyai persepsi, orang yang mau kuliah itu ya mencari pekerjaan. Padahal jawaban itu tidak ada satupun yang mengatakan mencari pekerjaan. Tetapi mencari relasi supaya tambah pintar, mencari teman, mencari pengalaman. Yang pekerjaan malah enggak. Ketika datang ke sini, hadir di acara Bawaslu, ya semuanya yang dipikirkan kok bagus ya menjadi bagian dari Bawaslu itu ya. Eksistensi kita bisa muncul. Kita bisa punya pengalaman banyak. Oh, kita bisa berkomunikasi. Oh, kita bisa melaporkan calon bupati. Tidak mudah loh ya itu ya. Saudara berani melaporkan calon bupati, saudara langsung terkenal. Kalau saudara yang laporannya itu adalah benar, saudara pasti menjadi pahlawan. Tetapi kalau laporan saudara salah, saudara akan dikebukin oleh banyak orang. Maka ketika melaporkan harus dengan data yang benar. Sehingga pertanyaannya Mas Noval tadi, datangnya ke sini teman-teman adalah niatnya saya sangat positif ingin menjadi bagian dari Bawaslu. Kalau hanya misalkan mendapatkan sesuatu itu sangat, teman-teman, sekali lagi, kalau saudara pengen mencari uang, setiap hari silahkan membuat konten YouTube, tidak harus kuliah, tidak harus kenal siapapun, mungkin 4 bulan langsung monetize, langsung dapat gaji. Loh Pak, materinya apa? Apapun itu selanjutnya YouTube bisa mengakomodir selama tidak berbau sara, tidak berbau pornografi. Misalkan Elia sukanya menampilkan tayangan-tayangan porno misalkan. Yang menonton banyak, subscribernya banyak, tetapi itu tidak bakalan digaji oleh YouTube. YouTube tidak akan menerima itu. Elias menampilkan, misalkan, bukan Elias kan yang suka pornografi. Misalkan yang ini misalkan Mas Faizin sukanya kekerasan, jadi ada anak kecil bertengkar ditampilkan di YouTube, ada mbah-mbah sama anak-anak tengkar ditampilkan di YouTube, akhirnya subscribe-nya banyak, tapi itu oleh YouTube nggak mungkin dimonetize karena menampilkan kekerasan. Tetapi kalau saudara menampilkan proses pendidikan politik di Bawaslu, yang terjadi di sini, oh bisa menjadi konten menarik. Apalagi Madura adalah tempat ilmu politik yang bisa digali seluruh Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Sofian tadi, ketika dijadikan konten YouTube 100 seri itu bisa. Menurut kalau saya jadi Mas Sofian bisa menjadi membuat konten 100 seri. Karena orang-orang itu mempunyai sesuatu kecurigaan terhadap Madura. Lah, setiap hari menampilkan konten-konten begitu dan pasti menarik menurut saya. Dan akan dapat gaji tidak harus dari politik uang, tapi dari YouTube itu. Selanjutnya pertanyaannya Mbak Syarli. Nah ini terima kasih, ini sudah yang subscriber sudah 15, terima kasih ya. Saya pantau bawahnya. Saya pantau, ini masih 1916 subscriber saya. Yang terakhir pertanyaan Mbak Syarli tadi, apa tadi Mbak Syarli? Oke, makasih. Oke. Oh, iya. Siap. Nanti saya menjawab, Mas Tohari juga akan menjawab, beliau juga yang punya Bawaslu Sumeneb. Dan tidak hanya milihnya bahasa di semuanya pasti ada yang dijawab beliau karena memang endingnya nanti di beliau. Saya kan orang luar yang pernah dulu di KPU,
pernah menjadi KPU Ponorogo, KPU Jawa Timur dan menjadi tim jalannya Bawaslu, tapi sekarang setiap hari ngomongnya sama KPU sama Bawaslu keliling Jawa Timur gitu. Ya ngomongnya begini-begini aja. Dan kalau bagi saya yang paling penting, saya jadikan konten saya. Itu yang paling penting itu. Saudara-saudara, intinya undang-undang kita memang belum sampai seperti KPK. Pelapor itu dilindungi luar biasa kalau di KPK itu. Bawaslu itu ya memang masih agak membahayakan begitu ketika dia tidak benar laporannya. Tetapi Mbak Syari dan semuanya, ketika laporannya itu benar, pasti akan di-backup oleh siapapun. Saya tadi menampilkan gambar kecil sama besar tadi ya. Semua orang hebat di Indonesia itu berawal dari keberanian. Salah satunya adalah melaporkan. Kalau melaporkan berbasis data yang benar, pasti semua akan membackup semuanya. Memang secara formal, nggak tahu nanti Mas Wahid menjelaskan. Kepolisian tidak seperti mengamankan bagaimana para pelapor di KPK. Tetapi ketika Bawaslu menyurati terhadap kepolisian atau sebaliknya Mbak Syari atau semuanya yang melapor itu minta perlindungan kepada polisi, saya yakin mereka akan bersedia dengan tangan terbuka karena ini hubungannya adalah penegakan demokrasi yang ada di Sumeneb. Yang lebih penting Mbak Syari, itu adalah modal sosial paling besar untuk menjadi orang hebat. Tidak cukup hanya pengen jadi orang terkenal ya, bukan. Tetapi menegakkan kebenaran. Persis kalau dalam Islam itu Rasulullah Muhammad SAW hadir karena ingin menegakkan kebenaran di tanah Arab waktu itu. Ketika orang yang menyembah tidak benar, orang antara laki-laki perempuan bergaul tidak benar, orang dalam hal misalkan berbisnis tidak benar, Rasulullah hadir menegakkan di situ. Waktu itu belum ada undang-undang seperti yang ada di Indonesia. Nah, di sini insya Allah kalau saudara menjadi bagian partisipasi pengawasan Bawaslu akan membackup semuanya. Dan Bawaslu akan berterima kasih, bahkan kalau Bawaslu punya uang pasti akan diberi uang, itu pasti. Karena itu sebuah prestasi oleh Bawaslu. Meskipun lebih penting seandainya Mbak Syari melakukan pencegahan itu bisa dilakukan, itu lebih penting daripada melaporkan. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin bisa ditambah. Baik, terima kasih. Saya sedikit akan memberikan sebuah keterangan terkait dengan pertanyaan Pak Sadi terkait dengan keselamatan jiwanya sebagai pelapor. Begini, setiap orang yang melaporkan ke Bawaslu, baik itu laporannya itu sudah memenuhi syarat formil ataupun tidak, maka kewajiban Bawaslu untuk menjaga identitas itu menjadi sebuah hal kewajiban dan itu ada undang-undangnya. Seperti itu. Tapi begini Pak, hal yang terjadi sekarang, pelapor itu, contoh kemarin, pelapor yang melaporkan terkait dengan ini yang kemarin Menang, dia melaporkan ke Bawaslu, terus dia berbicara lantang di media. Terus bagaimana terkait dengan saya sebagai Bawaslu untuk menjaga identitas pelapor? Nggak bisa kan Pak? Karena dia sudah berbicara lantang bahwa saya sudah melaporkan ke Menang, itu berbicaranya di media kan? Tidak, gimana bagi Bawaslu untuk menjaga identitas pelapornya seperti itu. Nah, bagi teman-teman siapapun yang melaporkan kepada Bawaslu, tidak usah berbicara lantang. Biar kami itu bisa menjaga identitasnya. Baik itu yang melaporkan, saksinya dan sebagainya,
itu bisa biar kami bisa menjaga kerahasiaannya. Itu. Tapi yang terjadi itu kebalik sekarang. Dia melaporkan ke Bawaslu, setelah itu dia berbicara tentang di media. Nah, bagaimana saya bisa mau menjaga kerahasiaan sebagai pelapor kan seperti itu? Tidak usah hal seperti yang penting laporkan, berikan kepada kami terkait dengan ada dugaan informasi awal. Kalau misalnya nanti laporan kawan-kawan ke kami itu tidak memenuhi syarat formil dan material, dan itu akan menjadi informasi awal bagi kita untuk diselidiki lebih mendalam lagi. Apalagi terkait dengan permainan politik uang seperti itu. Berikan informasi kepada kami bahwasanya ada orang yang memberikan pertimbangan itu orangnya, tapi tidak bisa memberikan syarat formil dan material yang memadai, maka itu menjadi informasi awal bagi kita untuk tetap diselidiki seperti itu didalami. Itu jangan khawatirlah soal masalah identitas sebagai pelapor, asalkan adik siapa namanya Mbak Sherly ketika melaporkan kepada kami tidak usah berbicara tentang di media. Itu kan repot bagi kami Pak ya, melaporkan terus yang pelapor itu berbicara tentang di media, kan tidak mungkin kita akan menjaga kerahasiaan sebagai pelapor itu. Yang penting melaporkan kepada kami, siap melaporkan dan kami akan terima meskipun itu tidak lengkap secara formil dan materialnya, tapi itu menjadi menjadi informasi awal bagi kita, bagi Bawaslu untuk tetap dilanjutkan seperti itu. Baik itu karena hari sudah malam dan hari sudah maghrib, itu bagi kami mungkin ada hal yang mau disampaikan di closing statement. Baik, silakan Pak. Tidak terasa sudah jam 5 lebih ya? Padahal kita pengen sampai malam ya. Pengennya sampai lembur gitu. Oke. Saudara, saya senang pada hari ini. Meskipun saya mohon maaf terlambat tadi, tapi saya senang bisa bertemu dan bisa berkomunikasi dengan para calon pemimpin bangsa ini. Saya melihat masa depan Sumeneb dan Indonesia lebih bagus ketika saudara seperti ini suasananya di luar. Di sini kan tadi sangat bisa komunikatif dengan kami. Ini pertanda bahwa saudara sebetulnya bisa merespon semua apa yang terjadi di luar dan untuk menata lebih baik. Hanya memang perlu jam terbang untuk itu semuanya. Jam terbang itu ya perlu latihan. Dan saya yakin saudara akan meraih itu semuanya di bagian pengawasan dari Bawaslu. Dan insya Allah pilkada di Sumeneb dengan kehadiran teman-teman itu akan lebih baik. Dan insya Allah 5 tahun lagi ada yang menjadi calon bupati. Ada di 2024 yang menjadi calon legislatif. Dan tidak sebatas calon saja, tetapi terpilih. Tetapi itu semuanya bisa terjadi dengan proses keberanian, yaitu menjadi pengawasan partisipatif Bawaslu Sumeneb. Semoga ada manfaat. Aplaus kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus atas ilmunya yang dikasih kepada kami semua. Akhirnya apabila ada kata yang salah dari kami sebagai moderator, mohon maaf yang tak terindah. Dan sebelumnya kepada teman peserta jangan dulu beranjak ya. Terima kasih Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.